Kreatif dan luar biasa. Teman-temanku mahasiswa S2 PPI yang hebat dan luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan saat ini terkait dengan bagaimana menjadi sosok guru dosen bahasa Indonesia di abad 21. Jadi begini, yang pertama, kalau kita sudah berkomitmen menjadi seorang pendidik, itu harus diawali bagaimana kita membangun mindset kita menjadi guru dan dosen itu memiliki niat tulus untuk berbagi, niat tulus untuk beribadah. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian saat ini sedang belajar, sedang kuliah di S2, tentu berorientasi ke depan kan ingin jadi guru, jadi dosen, atau jadi apapun lah. Dalam konteks ini, menjadi seorang guru dan dosen bahasa Indonesia harus memiliki konteks untuk berbagi sebagai niatan untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mau berubah, mengubah mindset, mengubah pola pikir. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang guru dan dosen, itu harus berubah pikirannya bahwa kita menjadi guru dan dosen bukan era sekarang, tapi era masa depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak akan lagi menjadi guru dan dosen usang di masa yang akan datang. Jadi pada tataran ini seorang guru, seorang dosen harus mau mengubah diri, harus mau berubah, harus mau mengubah dirinya dalam berbagai konteks keilmuan, membuka diri dalam berbagai konteks keberagaman dan juga menerima perubahan-perubahan yang nantinya akan mampu menjadikan dirinya semakin tahu, lebih tahu dari apa yang saat ini belum diketahui. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah memiliki perubahan mindset untuk melihat berbagai peluang di era revolusi industri 4.0 ini, kita perlu paham betul bagaimana sikap kita untuk memahami berbagai materi pembelajaran yang ada di media online. Ada di perpusnas.go.id, ada di digital.id, di kemendikbud.go.id itu lengkap banyak materi-materi pembelajaran baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi pun ini menjadi salah satu bagian yang kita pahami. Jadi kalau kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 sudah memiliki komitmen untuk menjadi seorang pendidik, maka komitmennya harus selalu berbagi. Berbagi ilmu, berbagi solusi untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di negeri ini. Kalau fokus kita guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia, ya kita fokus pada bidang kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengubah pola pikir kita bahwa kita harus memiliki jaringan. Nah, konsep ini yang harus kita bangun. Kita punya niat, tulus untuk ibadah, berbagi. Yang kedua, mengubah mindset. Yang ketiga, kaya materi. Nih, penting, kaya materi. Jadi seorang guru, dosen bahasa Indonesia di abad 21 harus kaya materi. Materi ilmu pengetahuan, materi wawasan, materi yang bisa ditunjukkan kepada peserta didik kita, baik itu di sekolah maupun di kampus, kita mampu menunjukkan media-media pembelajaran yang bisa dirunut, yang dirujuk oleh para mahasiswa dan siswa kita, itu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Dengan media ajar, dengan media itu kita bisa melakukan hal yang terpenting dalam pembuatan materi-materi kita. Nah, sehingga kita akan kaya materi. Mengapa demikian? Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kalau kita kaya materi, maka kita akan mampu berbagi dengan santai, berbagi dengan enak, berbagi ilmu dengan berbagai model. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Dengan menguasai materi, tentu kita akan bisa menunjukkan dan berbagi kepada peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan Bapak Dr. Muhammad Rohmadi MHum yang akan memberikan beberapa pandangan mengenai guru inovatif abad 21. Menjadi guru adalah harus niat dari hati. Karena jika niat dari hati, hal rintangan apapun guru tersebut tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah mengeluh. Ya, guru tersebut akan terus mengupgrade dirinya dan belajar sepanjang hayat. Menjadi guru inovatif adalah sebuah tantangan
yang tidak bisa tawar-menawar lagi. Ya. Masa depan suatu bangsa tentunya ditentukan oleh kader muda, ya, kader muda bangsa itu sendiri. Sedangkan penanggung jawab utama masa depan kader-kader itu adalah salah satunya berada di pundak guru. Karena gurulah yang langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam membentuk kepribadian, memberikan pemahaman, menerangkan imajinasi dan cita-cita yang tinggi, memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, menggerakkan kekuatan dan potensi dahsyat yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, tentunya guru harus bisa berinovatif, berkreasi dalam pembelajaran. Dari gurulah peserta didik membayangkan masa depannya, mencanangkan sebuah impian hidupnya, dan melihat jauh ke angkasa, terbang setinggi langit laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Jika busurnya dalam hal ini adalah sosok seorang guru, mempunyai kekuatan yang besar dan visi yang jauh ke depan, maka anak panah ini, yaitu peserta didik, akan melesat jauh ke depan. Namun sebaliknya, jika busur itu lemah dan tidak visioner, maka anak panah hanya melesat lemah, bahkan gagal melesat. Dari sinilah seorang guru tentunya harus menjadi busur yang kuat, dinamis, visioner, dan powerful, sehingga mampu melesatkan potensi dan cita-cita yang dimiliki oleh peserta didik. Menjadi orang yang mampu memberikan manfaat penuh bagi kemajuan dunia. Ini ada di punggung guru. Oleh karena itu, tentunya guru harus terus belajar sepanjang hayat. Saya akan memberikan 10 cara, ini analisis pribadi, mungkin dengan pendapat yang lain berbeda. Yang pertama, guru itu harus memiliki ilmu yang mendalam, ya, harus memiliki ilmu yang mendalam, materi secara mendalam. Misalkan ketika guru tersebut disiplin ilmunya bahasa Indonesia, tentunya harus memiliki keilmuan secara mendalam mengenai bahasa Indonesia. Yang kedua, guru harus mempunyai wawasan yang luas, ya. Tentunya ketika guru itu mengajar, tidak hanya mengajar dalam arti disiplin ilmunya saja, tetapi ada hal-hal wawasan-wawasan yang memang peserta didik itu belum memahami. Guru harus mencoba untuk menerangkan, mencoba untuk menjelaskan mengenai wawasan-wawasan yang dikiranya belum dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga dan yang keempat, ini ada kemiripan, ya. Yang ketiga komunikatif, yang keempat dialog, gitu ya. Jadi antara guru dengan peserta didik ini harus terjadi komunikatif, harus terjadi dialog, gitu ya. Jangan sampai peserta didik ini tidak berani bertanya, tidak berani berdiskusi kepada guru. Mungkin misalkan guru tersebut killer atau menakutkan, gitu ya. Jadi guru harus mencoba santai, gitu ya, tetapi tetap berwibawa, agar peserta didik itu
berani untuk bertanya, berani untuk diskusi mengenai keilmuan pembelajarannya. Dan yang penting, guru harus memiliki sikap berwibawa gitu ya. Kemudian yang kelima, guru harus bisa menggabungkan teori yang dimilikinya dengan praktek ya. Jadi tentunya tidak hanya teori saja, guru harus bisa mempraktekkan. Misalkan ketika ada materi mengenai puisi, ya guru harus tidak hanya menjelaskan mengenai puisi saja ya, tetapi harus mempraktekkan bagaimana cara membuat puisi atau bagaimana cara membaca puisi dengan baik gitu ya. Kemudian yang keenam, guru harus terus belajar sepanjang hayat. Bukan berarti guru tersebut sekarang sudah memiliki ilmu dan tidak belajar, bukan seperti itu. Tetapi kita harus mengupgrade dirinya terhadap hal apapun, baik teknologi atau keilmuan apapun ya. Jadi harus belajar sepanjang hayat. Kemudian berikutnya, guru harus mempunyai variasi pendekatan atau model pembelajaran yang banyak, yang kreatif gitu ya. Jadi bervariasi. Tidak hanya menjelaskan model pembelajaran yang A saja, tidak. Jadi tergantung materinya, guru bisa menjelaskan, guru bisa menerapkan pendekatan atau model pembelajaran yang memang sudah dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian berikutnya, guru tidak memaksa dan menekan kepada peserta didik ya. Hal ini tentunya jangan sampai terjadi ya. Guru menekan, memaksa sehingga peserta didik itu ketakutan gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah guru harus memiliki sifat yang humoris ya, agar peserta didik ini senang gitu ya, senang terus belajar dengan bapak ini, ibu ini, karena sudah ilmunya mendalam, terus mengupgrade dan humor begitu ya. Jadi siswa tersebut atau peserta didik tersebut selalu menunggu bapak A atau ibu A dalam pembelajaran gitu ya. Nah, berikut yang sudah saya jelaskan adalah analis pribadi. Mungkin setiap pribadi memiliki pandangan tersendiri mengenai guru inovatif gitu ya. Yang penting yang saya tekankan dalam hal ini adalah semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh guru, maka semakin banyak pula hal-hal yang produktif yang akan dilakukan oleh guru tersebut, sehingga peserta didiknya pun akan produktif ya. Jadi kalau kita bicara guru inovatif ini, persiapannya matang ya, mempersiapkan materi yang matang, persiapan ruang belajar yang menarik, media pembelajaran itu yang menarik sehingga tidak monoton, kemudian berkembangnya kebijakan sekolah gitu ya, yang berkaitan dengan sarana prasarana, dengan teknologi gitu ya. Nah, ketika kita bicara teknologi, perkembangan teknologi ini sekarang jauh lebih pesat ya. Nah, ini pun mengharuskan seorang guru untuk senantiasa mengikuti teknologi perkembangan zaman itu dan memiliki inisiatif untuk jangan sampai kita hanya harus disuruh baru mempraktikkan, tidak, tapi kita harus berinisiatif mencari tahu sendiri. Kondisi ini harus mengharuskan seorang guru untuk melek informasi dan teknologi
Jangan sampai seorang guru menjadi sosok yang gagap teknologi dan tidak mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang berkembang sedemikian pesat. Demikian ya pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan mengenai guru inovatif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.